Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Kristina Ririn Widianti, salah satu dosen dari Program Studi Keperawatan, Program Sarjana, dan Pendidikan Profesional Program Profesi. Saya sebagai dosen telah melakukan tridharma perguruan tinggi yang terdiri dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada proses pengajaran, saya telah menerapkan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Pada tahap delivery, saya akan menyiapkan materi dan menyampaikan kepada mahasiswa, termasuk mengunggah materi di Edlink, sehingga mahasiswa bisa belajar secara mandiri. Pada tahap interaction, saya akan melakukan interaksi dengan mahasiswa untuk membahas bahan kajian sesuai dengan topik capaian pembelajaran. Selanjutnya, untuk tahap assessment, saya memberikan pertanyaan secara langsung dan penugasan terstruktur untuk mengevaluasi kemampuan mahasiswa terhadap materi yang telah dipelajari. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah keperawatan anak sehat dan sakit akut dengan kode mata kuliah SK 4.3. Pada pembelajaran sebelumnya, saya akan melakukan kontrak untuk menjelaskan mata kuliah keperawatan anak sehat dan sakit akut. Mata kuliah keperawatan anak sehat dan sakit akut adalah mata kuliah keahlian keperawatan yang berfokus pada respon anak dan keluarganya pada setiap tahap perkembangan, mulai dari lahir sampai dengan akhir masa remaja, baik dalam keadaan sehat ataupun sakit akut, di masyarakat ataupun dirawat di rumah sakit, serta intervensi keperawatannya, baik yang bersifat mandiri maupun kolaboratif. Mata kuliah ini memiliki bobot 4 SKS yang terdiri dari 3 SKS teori dan 1 SKS laboratorium. Pembelajaran akan dilaksanakan selama 21 sesi tatap muka untuk pembelajaran teori dan 1 minggu untuk pembelajaran laboratorium. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, mahasiswa diharapkan akan yang pertama, mampu memahami konsep keperawatan anak dalam konteks keluarga. Yang kedua, mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan pada anak sakit akut serta keluarganya dengan mengembangkan pola pikir kritis, logis, dan etis, menggunakan komunikasi terapeutik dan memperhatikan aspek budaya dan menghargai sumber-sumber etnik, agama, atau faktor lain dari setiap pasien yang unik. Yang ketiga, mampu mendemonstrasikan intervensi keperawatan baik secara mandiri maupun kolaborasi pada anak sehat dan sakit akut dengan menerapkan konsep ilmu dasar keperawatan dan ilmu keperawatan dasar sesuai dengan SOP serta menerapkan prinsip atraumatic care, legal, dan etis. Yang keempat, mampu memberikan simulasi pendidikan kesehatan kepada anak atau keluarga sebagai upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Capaian pembelajaran yang kelima adalah mampu menjalankan fungsi advokasi bagi anak atau keluarga di berbagai tatanan pelayanan yang mengalami dan untuk mempertahankan hak klien agar dapat mengambil keputusan untuk dirinya. Yang keenam adalah mampu melakukan kerjasama dengan sumber kesehatan yang ada di masyarakat, mampu melakukan rujukan pasien, mendokumentasikan pengkajian MTBS dengan benar, mendemonstrasikan pengobatan MTBS, mendemonstrasikan pendidikan kesehatan pada anak dan keluarga. Untuk pembelajaran mata kuliah ini dilakukan secara sinkron dan asinkron dengan menerapkan metode case-based learning, cooperative learning, demonstrasi, redemonstrasi, dan simulasi. Evaluasi pembelajaran mata kuliah ini terdiri dari teori, praktika, maupun iCare atau sikap. Untuk pembelajaran teori dengan bobot 65% dan praktika 25%, serta iCare 10%.
Pembelajaran teori 65% terdiri dari penugasan 40%, sumatif 1 13%, sumatif 2 12%. Untuk pembelajaran praktikal laboratorium dengan bobot 25% dan iCare 10% yang terdiri dari 3% penilaian dari peer dan 7% penilaian dari pembimbing. Berikut ini adalah video cuplikan pembelajaran keperawatan anak sehat dan sakit akut dengan bahan kajian konsep pertumbuhan dan perkembangan anak. Baik, selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya pada kesempatan kali ini? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Puji Tuhan. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini sesi kedua pembelajaran keperawatan anak, topik konsep pertumbuhan dan perkembangan. Kemarin di sesi pertama, di pertemuan pertama kita sudah belajar terkait dengan anak, pengertian anak. Siapa yang disebut seorang anak itu? Masih ingat teman-teman semuanya? Masih. Siapa yang disebut seorang anak? Ada yang bisa menyebutkan kembali? Ya, seorang anak adalah seorang yang berusia yang belum mencapai usia dewasa. Sampai berapa dikatakan usia anak? Dari masa kandungan sampai usia 18 tahun. Ingat ya. Nah, anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Apakah ketika kecil akan kecil terus? Tidak, akan tumbuh dan berkembang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan anak, ya. Tumbuh kembang, kadang disingkat menjadi tumbuh dan kembang. Ada yang tahu pengertian tumbuh dan kembang? Ya, belum. Nanti kita akan belajar terkait dengan pengertian tumbuh kembang, ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, kemudian pertumbuhan apa yang akan kita pantau, kemudian juga perkembangan anak itu apa saja yang akan kita pantau. Begitu ya. Baik. Untuk yang pertama terkait dengan pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Ya. Apa itu tumbuh? Apa itu kembang? Ya. Tumbuh? Ya, silakan. Baik, Ibu, kalau sepengetahuan saya, kalau pertumbuhan itu lebih mengarah kepada kondisi fisik, seperti tinggi badan, berat badan, seperti itu. Kalau perkembangan itu lebih ke kognitif, kayak pola pikirnya atau. Oke, menurut Kristiani, pertumbuhan itu terkait dengan kondisi ke fisik. Ya, jadi ada tinggi badan, ada berat badan. Bahkan mungkin teman-teman ingat ya, tumbuh itu ke atas, tidak ke samping katanya ya. Padahal ke samping itu sebenarnya juga tumbuh apa tidak? Tumbuh. Ya, gitu ya. Ada lagi yang ingin menyampaikan apa itu tumbuh, apa itu kembang? Tadi sudah disampaikan bahwa tumbuh itu kaitannya dengan fisik, ada tinggi badan, ada berat badan. Kembang itu kaitannya dengan kognitif. Ada yang ingin menambahkan? Ya, jadi yang disebut dengan tumbuh adalah ya perubahan dalam besar, jumlah, ukuran, tingkat sel, ya, kemudian panjang badan dan seterusnya. Tadi benar disebutkan oleh Kristiani bahwa itu adalah biasanya bisa diukur, biasanya terdiri dari panjang badan dan berat badan. Nah, itu tumbuh. Dulu ketika lahir teman-teman berat badannya berapa? 3 kilo. Sekarang? 48, 42, 60. Ada yang 60? Enggak. Ada ya. Ya, oke. Itu yang disebut dengan tumbuh. Nah, biasanya ini teman-teman ya bersifat kuantitatif seperti TB dan BB. Nah, bisa dicatat sekarang. Beratnya Kristiani berapa? Beratnya Oscar berapa? Tinggi badannya berapa? Seperti itu. Kemudian kalau itu kembang adalah bertambah matangnya, bertambah kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh. Ya, jadi kalau tadi tumbuh itu menjadi lebih panjang, menjadi lebih besar, tetapi kalau kembang itu
fungsinya yang mengalami perubahan. Nah, ini biasanya teman-teman bersifat kualitatif ya. Ya, biasanya ini teman-teman bersifat kualitatif. Nah, contohnya itu adalah berat badan, pertumbuhan ini, berat badan dan proporsi. Kalau teman-teman amati, ketika dalam masa fetal, ketika dalam kandungan, nih perbandingannya hampir sama apa tidak? Kepala sama badan, sampai ke kaki, hampir sama. Tetapi ketika kalian sudah dewasa, nih kepalanya hanya segini, kemudian ini sampai segini. Ya, itu tumbuh. Bisa dipahami teman-teman? Ya, oke. Baik. Kemudian berikutnya, ya, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Ya, untuk yang pertama adalah genetika atau apa genetika? Keturunan, bawaan, ya, herediter. Yang pertama adalah perbedaan ras, suku, dan bangsa. Ya, contohnya ada beberapa suku bangsa yang tinggi badannya memang tinggi melebihi orang, misalkan kita Indonesia ya, ada rata-ratanya. Tapi orang Indonesia juga ada yang sampai berapa? 2 meter, ada. Yang pendek juga ada, tetapi ada rata-rata. Dan suku bangsa tertentu memang tinggi untuk ukuran tinggi badannya, berbeda, tidak bisa disamakan. Ya, itu mempengaruhi faktor internalnya. Kemudian keluarga ini juga mempengaruhi. Ada yang perawakannya pendek, gemuk. Ya, ada juga yang tirus, tinggi, kurus. Nah, itu diperawakkan di keluarga. Jadi itu bisa mempengaruhi ya untuk tumbuh kembang seseorang. Jadi meskipun saya sudah berusaha olahraga, renang, gym, ya, lompat tali dan seterusnya supaya saya menjadi 180 gitu ya. Tetapi kalau di keluarga saya memiliki faktor genetik bahwa tidak ada loh bapak, ibu, kakek, nenek saya yang terlalu tinggi, ya saya tidak bisa mencapai itu ya secara teori. Kemudian di umur ketika masih kecil, usia pranatal sampai remaja itu cepat. Dulu 3 kilo, 4 kilo, seret, langsung cepat sekali ya untuk pertumbuhannya. Kemudian jenis kelamin, biasanya anak-anak perempuan ini teman-teman akan mengalami pubertas lebih awal, dan ini akan menjadikan dia tumbuh kembangnya lebih cepat dibandingkan anak laki-laki. Nah, masa pubertas pada anak perempuan ditandai dengan menstruasi pertama kali, namanya menarki ya. Nah, ketika menarki itu sekarang sudah banyak terjadi pada usia-usia sekolah SD. Kalau zaman ibu kita dulu, mungkin ibu saya 17 tahun, 19 tahun, 15 tahun. Sekarang belum ada 10 tahun, belum lulus SD, mereka sudah mengalami pubertas, sudah menarki, sehingga tumbuh kembangnya menjadi lebih cepat dibandingkan anak yang laki-laki. Ya, ini kelihatan dari bahwa anak yang perempuan ketika masa SD dia lebih tinggi, lebih besar badannya dibandingkan anak yang laki-laki. Tetapi nanti setelah SMP, ya, yang tadi perempuan lebih besar, lebih tinggi, tersalib dengan yang laki-laki yang mengalami pubertasnya biasanya di masa SMP. Kemudian berikutnya adalah Down syndrome. Nah, ini juga mempengaruhi mempengaruhi terjadinya pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Baik, berikutnya adalah pengaruh hormon. Ini dimulai sejak masa pranatal, dan berikutnya tadi kan genetik bawaan. Sekarang adalah lingkungan. Lingkungan dibagi menjadi lingkungan pranatal sebelum kelahiran ya. Kemudian lingkungan pada saat kelahiran atau natal, kemudian lingkungan pasca natal atau setelah kelahiran. Bisa dipahami sampai di sini teman-teman? Ya, baik, lingkungan pranatal.
penting adalah gizi ibu pada waktu hamil. Nah, ketika hamil biasanya ibu-ibu itu makannya banyak apa sedikit? Banyak. Dia mengatakan bahwa saya makan untuk 2 orang. Tetapi tidak hanya cukup banyaknya, tidak hanya kuantitasnya, tapi penting adalah kualitasnya, gizinya itu penting sekali. Nah, ini teman-teman di gizi ibu hamil ini kita bisa memberikan pendidikan kesehatan ya, pengabdian pada masyarakat. Kemarin kami juga melakukan tim ya, melakukan pengabdian pada masyarakat terkait dengan gizi pada ibu hamil ya. Kita mengadakan penyuluhan dihadiri oleh ibu-ibu kader dan juga ibu-ibu hamil, bagaimana nutrisi yang baik untuk mencegah adanya stunting pada anak yang akan dilahirkan karena mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian posisi janin dalam kandungan. Nah, posisi normal janin itu apa di dalam kandungan? Presentasi apa? Kepala Yang paling bawah sendiri? Kepala. Ya, kemudian nanti ketika dia akan lahir akan ada rangsangan, kemudian dia keluar ya, terbentur panggul dan seterusnya. Nah, itu bisa mempengaruhi di dalam pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kalau kepala lebih mudah. Nah, apakah memungkinkan presentasinya bokong? Yang paling bawah itu bokong? Iya. Ketika lahir berarti kepalanya, ini badan sudah lahir, kepalanya masih di dalam. Nah, ini bisa mengalami kesulitan ketika lahir, mengalami trauma kepala. Nah, itu bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Kemudian toksin, racun, zat kimia dan juga radiasi. Ya, ibu yang ketika hamil terpapar radiasi banyak itu bisa mempengaruhi di pertumbuhan dan perkembangan anak. Kelainan endokrin, kemudian infeksi TORS, kelainan imunologi dan psikologis ibu. TORS ada yang tahu? Infeksi apa? Dari hewan. Singkatannya apa? Singkatannya apa teman-teman? Toxoplasmosis, rubella, sitomegalovirus dan herpes. Nah, itu mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan sejak dalam kandungan. Jadi maaf, ibu-ibu yang menderita TORS ketika hamil itu anaknya bisa mengalami cacat sejak dalam kandungan dan ketika lahir. Nah, itu tentunya akan mempengaruhi ke pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Kemudian psikologis ibu. Ketika seorang ibu saat hamil itu stres, itu akan berpengaruh terhadap kandungan bayi yang dikandungnya. Tumbuh kembangnya juga iya. Bayinya juga akan bisa stres. Nah, ini bisa mempengaruhi ke tumbuh kembang. Stresnya karena apa? Tidak ditumbuhi suami misalkan ya, LDRan. Nah, itu bisa mempengaruhi. Kemudian hamil anak yang tidak dikehendaki, ya, pengen berusaha menggugurkan dan seterusnya, itu juga mempengaruhi di psikologis seorang ibu. Ketika hamil didukung banget, ini anak yang sangat diharapkan, didukung oleh keluarganya, teman-temannya, semua saudaranya mendukung. Nah, itu juga mempengaruhi tumbuh kembang. Jadi psikologis hati yang bahagia itu mempengaruhi untuk pertumbuhan perkembangan janin. Ibunya sedih, ya bayinya juga akan sedih. Ibunya stres, bayinya juga akan stres. Ya, baik. Kemudian di lingkungan kelahiran. Nah, ini ketika proses persalinan, ketika melahirkan, ada yang secara spontan, kemudian ada juga yang secara sesar. Semua ada positif negatifnya ya. Jadi bagi bayi-bayi yang misalkan terjadi disproporsi kepala panggul, kepalanya besar, panggul ibu sempit, dia akan kesulitan ketika lahir spontan, sudah diprediksi, maka dia akan dilakukan sesar supaya tidak mengalami trauma kepala. Karena kalau trauma kepala bisa mempengaruhi tumbuh kembang janin, tumbuh kembang anak yang dilahirkan ya. Kemudian kalau menggunakan vakum seperti apa?
Enggak sih yang kepalanya di Baik, kemudian di pasca Natal itu gizi, penyakit kronis, kelainan kongenital, kemudian lingkungan fisik, psikologis, pengasuhan dan obat-obat yang diterima itu bisa mengakibatkan terjadinya gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Ya, baik sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tadi kita sudah belajar pengertian pertumbuhan, pengertian perkembangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Nah, sekarang psikososial. Di psikososial ini ya, ini biasanya untuk 0 sampai 1 tahun itu percaya tidak percaya. Maka bayi biasanya dia akan mengenali pengasuhnya, ibunya, simbahnya, ART-nya, ya siapa yang sering berinteraksi dengan dia. Dia akan percaya pada orang-orang yang sudah dia kenal. Kemudian bisa juga pada orang yang tidak dia kenal dia akan tidak percaya. Berikutnya untuk yang kedua, otonomi, rasa malu dan ragu. Ini biasanya kalau kita beri kesempatan dia untuk beraktivitas, mencoba, dia akan punya otonomi dan dia percaya diri. Tetapi kalau tidak dia akan malu, ragu. Biasanya di sini dia sudah mulai berjalan, lari-lari. Nah, orang tua biasanya banyak melarang. Jangan begini, jangan begitu. Nah, dia akan menjadi ragu untuk melakukan tindakan itu untuk kedepannya. Kemudian berikutnya ini inisiatif dan rasa bersalah. Ya, dia berani melakukan segala sesuatu, maju ke depan, beraktivitas, tetapi bisa juga dia kalau tidak diberi kesempatan dia akan merasa bersalah. Ya, berikutnya di sini adalah industri. Nah, usia sekolah kadang anak disebut insinyur kecil, industri semuanya menciptakan segala sesuatu. Kalau kita dukung dia akan ke tahap yang industri, tetapi kalau tidak dia akan menjadi rendah diri, inferioritas. Ya. Kemudian berikutnya yang kelima ini fase remaja itu fase identitas dan gangguan peran. Dia akan menemukan identitasnya. Saya ini seorang perempuan, jadi saya harus seperti ini. Tindakan saya seperti ini. Oh, saya laki-laki. Kalau tidak dia akan mengalami gangguan peran di masa remaja. Ya. Kemudian ada intimasi dan isolasi. Di sini biasanya sudah menemukan jati diri seseorang. Dia bisa berperan kepada lingkungannya, pengembangannya. Kemudian kalau dia tidak bisa menemukan, berarti dia mengalami fase isolasi. Berikutnya degeneratif. Nah, di sini mereka akan merasa bangga berperan untuk mencetak generasi muda, berperan memberikan masukan-masukan dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah integritas dan putus asa, ini di usia lansia. Oke, kemudian berikutnya kognitif, ya. Ada sensori motorik, preoperasional, konkret operasional, formal operasional. Ini biasanya yang menjadi dasar seorang anak sekolah SD. Berapa tahun batasan boleh masuk SD secara aturan? 7 tahun. Karena menurut Piaget itu adalah fase konkret operasional. Sebelumnya masih preoperasional. Ya, dia masih menggunakan bahasa, simbol, masih egosentris. Segala sesuatu berpusat pada diri sendiri. Belum bisa menempatkan posisi dia di posisi orang lain. Jadi semuanya masih milikku. Ini mamaku, papaku, mainanku dan seterusnya. Ya, dia masih belajar. Maka ketika tahap konkret operasional, seorang anak akan berpikir menjadi lebih nyata, konkret dan logis. Ya, jadi jangan tergesa-gesa anaknya baru usia 5 tahun dimasukkan ke SD. Kalau dulu masih memungkinkan. Ya, dengan kurikulum pembelajaran yang seperti dulu. Kalau sekarang sudah susah anak-anak untuk mengikuti kalau dia preoperasional sudah dimasukkan ke pembelajaran SD. Harusnya dia masih bermain. Ya. Oke, kemudian berikutnya adalah perkembangan moral. Ini prekonvensional, konvensional dan postkonvensional menurut Cobbett. Kemudian yang prekonvensional belajar baik, buruk, benar, salah. Masih egosentris karena biasanya ini pada anak-anak balita. Kemudian yang post konvensional ini sudah bisa membuat pilihan hidup. Oke, ini untuk rangkumannya. Ya, pada anak usia 0 sampai 1 tahun, ya,
0 sampai 1 tahun itu secara psikoseksual itu adalah dia fase oral. Kemudian di psikososial percaya tidak percaya, dan di kognitif adalah sensori motorik. Kemudian secara moral adalah prekonvensional. Ya, pada anak yang masih bayi. Kemudian 1 sampai 3 tahun psikoseksual itu anal, kemudian psikososialnya otonomi dan ragu, kemudian kognitifnya masih sama ya, sensori motorik, moralnya juga sama. Ini masih prekonvensional. Begitu 3 sampai 6 tahun. Jadi ini anak usia bayi, kemudian anak usia toddler, preschool, school ya, dan remaja. Oke, ini post konvensional. Anda sudah masuk di sini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sudah jelas? Jelas? Baik, kalau sudah jelas. Tadi kita udah belajar terkait dengan tumbuh kembang, kemudian apa? Faktor yang mempengaruhi, ciri-cirinya, ya. Oke, sekarang coba saya punya beberapa pertanyaan. Katanya tadi sudah jelas ya. Nah, untuk yang pertama, ya, ada 4 pertanyaan. Untuk yang pertama, apa perbedaan pertumbuhan dan perkembangan? Silakan angkat tangan dan menyebutkan namanya. Apa perbedaan pertumbuhan dan perkembangan? Ya, silakan. Ya, silakan Mbak. Perkenalkan, saya Rahma. Oke, Mbak Rahma, silakan Mbak. Saya izin menjawab, yaitu untuk pertumbuhan sendiri itu perubahan yang bisa diukur, dan contohnya seperti berat atau panjang, seperti yang dikatakan siapa, Kristiani tadi, Iya. tinggi badan dan berat badan. Untuk perkembangan sendiri bertambahnya matang kemampuan struktur fungsinya, seperti itu. Oke, kalau pertumbuhan bertambah jumlahnya, kalau perkembangan bertambah fungsinya. Betul apa salah? Betul. Ya, baik, terima kasih ya. Untuk berikutnya, ciri-ciri pertumbuhan. Apa tadi ciri-ciri pertumbuhan? Oke, apa Mbak? Contohnya tinggi, Terus dia perubahannya dari berat badannya mungkin Bu, terus Perubahan kuantitatif. ya. Tinggi badan, berat badan contohnya. dimensi tingkat secara Oke, ada yang ingin nambahin ya Mbak? Perubahan kuantitatifnya. Terus sama kayak tadi. Biasanya perubahan kuantitatif. Terus? Terus tadi kayak berat badannya juga, terus tinggi badannya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum? Baik, kalau tidak ada pertanyaan berarti sesi kita sudah berakhir ya. Terima kasih kerjasama peran serta aktif teman-teman semuanya. Besok kita akan belajar di sesi 3 terkait dengan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak. Ya, cara ngukur berat badan yang benar seperti apa, tinggi badan seperti apa, mengukur kemampuan personal sosial, bahasa, ya nanti kita akan menggunakan SDIDTK, KMS maupun Denver, ya sama penggunaan tinggi badan dan berat badan. Itu di sesi berikutnya. Baik, kalau dirasa sudah cukup, tidak ada pertanyaan, sesi 2 kali ini saya akhiri. Terima kasih atas kerjasama dan peran aktif teman-teman semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati. Selamat siang. Terima kasih Bu. Terima kasih. Demikian tadi video PDD UKTPT saya di bagian pengajaran. Terima kasih.